Teman-teman, jadi video kali ini saya bakal share gimana cara saya setup OpenGL di Visual Studio Code Windows. Oke. Nah, jadi yang pertama itu kita harus ada Visual Studio Code tentunya, terus ada MSJS ini nanti untuk compilernya, kemudian ada MinGW juga untuk MSJS ini untuk install compilernya, dan MinGW juga, terus kemudian ada GLFB, GLAD, dan OpenGL. Nah, kemudian di metode ini saya itu ada 3 metode, saya udah ulik 3 metode. Yang pertama itu ada metode manual, yaitu kita menggunakan compile biasa. Kemudian yang kedua dan ketiga itu kita menggunakan boot mesin. Nah, selanjutnya teman-teman kalau belum ada Visual Studio Code bisa download Visual Studio Code-nya. Ini ada linknya, sudah saya terain di sini. Kemudian kalian download aja yang Windows. Kalau udah, teman-teman bisa download extensionnya, itu di ini nama extensionnya 2 ini. Teman-teman bisa buka Visual Studio Code-nya dan teman-teman bisa download extensionnya di sini. Ini ada CMake, terus ada ini ada C atau C++ yang dari Microsoft ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya itu karena OpenGL ini menggunakan C++ dan C kita, maka membutuhkan compiler. Nah, untuk install compilernya kita menggunakan compiler G++ dan GCC. Oke, untuk teman-teman yang udah pernah install C++ mungkin udah ada ini compilernya. Kemudian kalau belum teman-teman yang belum ada, kita bisa installnya di sini. Caranya gampang, ini ada dokumennya di sini, dokumentasinya ini gampang. Nah, ini install extensionnya tadi udah, terus teman-teman bisa download MSJS nya di sini. Ini direct linknya. Oke, karena saya udah download jadi saya cancel. Nah, setelah itu nanti kalian kalau udah di download itu di next aja, nanti gampang kok itu. Kalau udah terinstall, teman-teman bisa buka MSJS nya ya. Jadi teman-teman bisa buka MSJS nya. Nah, MSJS UCRT 64. Oke, teman-teman buka, nanti akan tampilan itu terminal seperti ini. Nah, kalian copy aja ini komen ini yang ada di sini, kalian teman-teman pastiin aja, kemudian bisa teman-teman enter. Nah, karena saya udah update juga, jadi di sini keterangannya itu warning up to date. Jadi kalau teman-teman yang masih awal atau yang versi lama terus nanti diupdate, itu akan ada seperti ini. Dan nanti di enter aja, atau kalau ada pertanyaan Y atau N itu teman-teman pilih Y gitu. Terus kalau udah install ini, kita bisa cek dengan komen ini. Kita bisa cek melalui terminal atau melalui MSJS nya juga bisa. Nah, sudah ada, atau dari command prompt juga bisa, dari PowerShell. Nah, ini saya udah cek ada semua. Oke, berarti ini sudah aman, sejauh ini sudah aman. Oke, selanjutnya itu kita bisa tes apakah memang beneran udah bisa apa belum. Nah, kita coba tes pakai kode. Nah, kita pakai kode yang ada di sini aja. Teman-teman bisa buka Visual Studio Code-nya, terus kalian bisa open folder baru gitu. Terus ini hapus dulu. Terus di sini bikin file aja, namanya main. Oke, kalian pastiin aja yang tadi. Setelah itu kalian bisa compile ini, debug. Kemudian kalian pilih yang G++. Nah, tunggu, ini masih compiling. Nah, kalau udah ada main.exe nya ini berarti udah berhasil compilingnya guys ya. Oke, bisa dicek sini. Nah, ini udah ada nih hello world. Ini kan sama kan seperti ini. Nah, berarti udah bisa, atau compilernya itu bisa digunakan. Oke, selanjutnya setelah compiler itu bisa digunakan, kita download GLFB nya. Nah, ini ada link downloadnya di sini juga di GitHub, teman-teman bisa langsung. Nah, ini langsung aja yang 64 bit teman-teman download. Kemudian yang kedua itu download GLAD nya. Nah, ini juga sama. Nah, untuk ini pilihannya adalah C. Oke, dan di sini OpenGL, kemudian profilnya itu bisa yang core. Nah, terus ini GL nya itu versi yang baru 4.6. Nah, setelah itu teman-teman bisa generate.
Lalu ini kalian klik Glide Gym ini, kalian klik. Nah, ini nanti akan otomatis download. Oke. Setelah itu karena kita udah download file-file yang dibutuhin, kita udah download semua. Kemudian nextnya kita buka lagi UCR64-nya, kita buka lagi MSIS-nya. Kemudian di sini kita ketikin yaitu pacman, atau kalian bisa copy aja nih. Teman-teman bisa copy di sini. Nah, kalian enter aja. Nah, biasanya nanti kalau Mas awal-awal ngejalanin ini itu nanti akan diminta untuk close terminal atau untuk keluar dari aplikasi, dari softwarenya. Nah, itu nggak apa-apa, teman-teman ikutin aja. Terus nanti dibuka lagi, jalanin command yang sama lagi, yaitu payment SCU gitu. Kalau gini ditunggu aja. Kalau ada pertanyaan Y atau N tuh teman-teman bisa jawab Y. Nah, kayak gini nih, kalian Y gitu. Oke, kemudian install compiler karena tadi kita udah. Kalau mau diinstal lagi juga nggak apa-apa. Kemudian ada install CMake karena nanti kita akan menggunakan CMake yang kedua. Kita akan sekalian aja menggunakan CMake. Kita akan install semuanya sekalian. Oke, setelah terinstall, teman-teman bisa install Ninja juga. Sama aja di paste aja. Enter. Y. Nah, udah. Terus kita cek semua yang udah kita install tadi. Nah, ini tinggal di copy aja sih. Teman-teman copy, paste di sini. Nah, teman-teman copy semua, pastikan semuanya itu ada. Terus yang udah diinstal tuh semuanya ada. Terus selanjutnya kita ke file yang udah kita download tadi. Nah, tadi kita udah download GLAD dan juga GLFB-nya. Ini bisa kita copy aja, kita copy, kemudian kita di sini kita bikin folder dulu untuk nyimpan. Oke, udah ada. Karena udah ada, ya udah. Oke. Teman-teman paste sini aja. Nah, teman-teman ini bisa ekstrak. Teman-teman ekstrak. Oke, setelah diekstrak nih nanti isinya tuh akan seperti ini ya. Ada library, dan juga include-nya, ada search-nya juga. Kemudian setelah itu, oke, kita akan ke cara yang pertama, yaitu dengan menggunakan cara manual. Nah, kita bikin dulu folder projectnya, misal cek 1. Nah, teman-teman bisa langsung aja ini di copy aja ya. Teman-teman copy ini di copy, terus masukin aja ke project 1 tadi. Nah, oke. Terus di sini teman-teman bikin baru, itu namanya itu lib. Nah, di lib ini kita isi dengan yang ada di GLFB. Teman-teman buka GLFB, kemudian teman-teman cari yang ini, lib ini, yang min.gw ini. Nah, teman-teman ini dua ini teman-teman copy, kemudian teman-teman masukin ke folder libnya. Oke. Kemudian balik lagi ke sini lagi, ini yang include. Nah, GLFB ini kita ambil juga, kemudian cek sini. Nah, udah. Terus kita bisa buka ini di Visual Studio Code, teman-teman. Nah, Visual Studio Code teman-teman bisa ini langsung open folder. Teman-teman cari
folder teman-teman tadi. Sorry, salah. Oke, yang ini yang project 1 ya. Oke, project 1 teman-teman buka yang project 1. Nah, ini kan udah masuk sama OS ya. Ini masuk ke include. Kita move. Nah, jadi di include ada 3 ini, dan di list ada 2 ini, di search ada glad. Nah, satunya itu nanti adalah main. Oke, yang cara pertama ini kita menggunakan file namanya itu build.bat. Oke, ini kita scroll. Nah, ini untuk konfigurasi GLAD nya ya. Terus ini yang diambil tuh ada ini include tuh isinya tuh ini GLAD H, terus ada GLAD C, kemudian manual compile. Nah, di sini kita menggunakan build.bat. Nah, itu kita di sini kita klik kanan, kita new file. Nah, kita bikin gini. Oke, setelah itu teman-teman bisa isi build.bat-nya tuh seperti yang ada di sini. Teman-teman copy aja nih. Teman-teman copy, teman-teman paste di sini aja. Nah, oke, udah. Oke, setelah di main-nya, teman-teman buka lagi di sini, kita ambil main-nya, kita samain. Atau teman-teman mau cari main yang lain juga bisa. Kan teman-teman pengen coba main-main yang lain. Oke, setelah itu ini kan udah. Terus teman-teman buka ini terminal ini. Lanjut terminal. Oke, sebelum kita ngejalanin batnya ini, kita harus cek. Itu kita harus namanya itu harus sama dengan cpp, glad cpp, glad c. Terus ini adalah nama file yang akan kita buat atau file x-nya, file execute-nya. Nah, misal kita bikin project 1 gitu. Terus di sini kita tinggal run aja GLAD-nya. Kita run build-nya, sorry. Kita enter. Nah, ini udah selesai. Kemudian teman-teman tinggal jalinin aja file x-nya. Oke, ini udah core ya, sama kayak file main-nya, yaitu namanya itu OpenGL manual. Nah, sama nama windownya tuh ini, nomornya itu ini. Tadi ini bisa dibilang sudah works, sudah bisa. Nanti tinggal teman-teman kreasiin aja mainnya mau kayak gimana gitu. Terus lanjut ke cara yang kedua. Cara kedua kita akan menggunakan build engine. Jadi teman-teman balik lagi ke folder teman-teman tadi. Jika pengen ke cara yang kedua, teman-teman bikin folder baru. Saya akan bikin folder baru untuk cara yang kedua, yaitu project _ 2. Oke, terus isinya saya samain aja. Isinya kita samain karena ini tuh base nya itu sama, cuma nanti bedanya itu dia ada build mesinnya. Oke, terus ini kita hapus aja, kita hapus 2 ini. Nah, yang bedakan nanti ini kita buat folder namanya itu build, dan yang satu itu namanya adalah cmax list. Nah, oke,
Sudah, teman-teman bisa buka Visual Studio Code-nya. Oke, ini udah Smack list ya. Oke, ini masih sama seperti tadi, hanya bedanya ini ada build. Nah, kemudian di Smack list ini kita isi isinya itu. Oh ya, sebelum itu kita harus install Ninja dulu ya, seperti yang di GitHub ini. Untuk cara kedua sama ketiga kita harus install namanya itu Ninja. Oke, yang ini, yang Ninja ini, teman-teman install ini. Bentar aja. Nah, oke, udah. Jadi yang kedua ini pakai Ninja dan juga CMake. Oke. Terus di CMake listnya ini bisa isi seperti yang ada di GitHub. Nah, jadi ini tuh nantinya mau nama filenya tuh mau apa, file executable-nya tuh mau namanya tuh mau dinamain apa gitu. Oke, kita ganti aja jadi cek 2 dan yang ini kita ganti juga. Nah, ini tuh untuk library-nya yang digunakan. Ini tadi udah ada di sini. Nah, di kedua ini. Nah, ini itu adalah file-file yang ada di src ya, teman-teman ya. Jadi misal filenya itu lebih dari satu, misal ada file lain gitu, teman-teman bisa tambahin di sini gitu. Nah, itu ini kan semua kan harus dikompil. Nah, jadinya kan execute kalau file C++ nanti ditambahin di sini. Oke, ini udah. Nextnya tuh cara kedua, teman-teman bisa ini jalanin komen ini di terminalnya. Teman-teman ke terminal. Nah, teman-teman paste aja tadi. Nah, teman-teman paste ini, kalian teman-teman enter. Oke, ini udah ya. Oke, udah. Terus lanjut ke komen selanjutnya. Itu kita compile. Tadi tuh ngebuild mesinnya atau ngebuild sistemnya gitu. Jadi ini kan tadi kosong, sekarang udah ada isinya. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan compile file main-nya tadi dan juga kawan-kawan seperti guide ini. Kita enter. Nah, udah ke compile dan ini udah keluar nih project.exe. Kita bisa buka di folder build. Tipe ya Allah. Nah, udah keluarnya ya teman-teman ya, sama kayak tadi ya. Oke, coba kita pengen main yang lain. Oke, boleh. Saya di sini kebetulan coba-coba main juga walaupun pakai AI ya. Saya coba-coba sini. Nah, teman-teman bisa copy ini. Jadi copy aja. Oke, terus
di compile ulang. Oke, setelah itu bisa di run lagi. Nah, akan keluar yaitu hasilnya seperti ini ya. Ini kan sesuai selera teman-teman atau sesuai kreasi teman-teman gitu. Tapi ini udah works, berarti udah bisa digunain gitu. Tergantung nanti kalau dia main kayak gimana buat bikin bentuk apa gitu. Oke. Kenapa kita tidak menggunakan debugging yang ini yang di kanan atas ini? Nah, karena kalau pakai ini itu bisa dibilang nanti compilernya tuh kurang paham apa konteks kita gitu. Makanya tadi kita yang pertama itu walaupun kita secara manual atau dasar itu kita tetap menggunakan bat itu untuk memberitahu bahwa konteksnya tuh seperti ini, apa konteks apa library yang diambil tuh ini gitu. Kemudian nanti dia bakal bisa jalan. Kalau kalian langsung dari sini tuh akan terjadi error. Nah, kemudian dari cara yang kedua sama yang ketiga ini kita bisa permudah, tidak perlu repot-repot untuk ketik-ketik apa compile manual di terminal gini. Kita bisa bikin folder baru tuh namanya VS Code. Nah, terus di sini teman-teman isi aja. Untuk isinya oke, isinya tidak ada di situ di Oke, untuk metode yang kedua ini kita bisa bikin shortcut untuk nge-buildnya atau ngedebugnya. Kita bisa bikin folder VS Code dulu di sini. Oke, terus teman-teman di sini bisa isi masukin aja tasnya kayak seperti ini ya teman-teman ya. Sorry, salah. Nah, oke, udah. Terus nanti di sini tuh teman-teman tinggal ctrlb. Nah, dia akan otomatis ngebuild. Oke, di sini ada yang perlu diubah. Nah, kalau kalian pakai shortcut seperti ini atau kalian pakai tas seperti ini, pertama itu kita masukin komennya seperti tadi, komennya buat ngebuild. Terus ini komen gabungan antara nge-compile dan juga nampilin dari hasil executable-nya atau ngejalanin executable-nya. Oke, di sini kita ganti namanya. Oke, sudah, di Ctrl B. Nah, dia akan langsung keluar seperti ini. Jadi nggak perlu pakai manual lagi kayak ngetik gitu. Kalau teman-teman suka ngetik nggak apa-apa. Oke, ini adalah cara saya yang kedua menggunakan CMake. Kemudian cara yang ketiga itu menggunakan namanya itu Mason. Nah, kita akan menggunakan Mason di metode yang ketiga. Oke, kita install dulu Masonnya di MSYS. Oke, kita install. Oke, setelah diinstal kita bisa cek versinya. Oke, setelah install kita bisa cek apakah udah terinstall dengan cek versi. Nah, udah ya, udah muncul, berarti udah terinstall. Next, selanjutnya kita
bikin struktur projectnya kurang lebih sama kayak tadi. Oke, kita mulai dari awal lagi. Kita bikin project 3. Oke, isinya kita samain. Oke, terus ini kita hapus yang 2 ini. Kita hapus. Kemudian teman-teman bikin folder untuk buildnya. Oke, setelah itu teman-teman di sini nanti bikin namanya itu mason.build. Oke, seperti ini ya. Nah, setelah itu teman-teman bisa buka filenya, buka foldernya lagi. Oke, teman-teman bisa cek folder di GitHub-nya. Teman-teman samain. Ini mason.build-nya. Ini diisi seperti ini. Ya. Oke, nah ini kan build-nya masih kosong ya guys ya. Oke. Setelah itu kita buka terminal. Kita jalankan Mason Start Build. Ini buat setup build mesinnya. Ini kan karena ini kan masih kosong. Nah, jadi sini kita setup dulu. Nah, benar kan, nah sudah terisi. Oke. Selanjutnya kita compile sama seperti CMake tadi. Sini kita compile. Oke, udah. Sorry, kita oke. Setelah itu kita bisa langsung run. Kita cek dulu apakah file X-nya udah jadi. Tadi kan udah kita compile. Nah, udah jadi nih versi Mason. Oke, kita lupa untuk ganti namanya. Ganti namanya itu ini di sini. Teman-teman bisa ganti. Soal gini ya, project 3 gitu. Terus ini juga kita ganti. Nah, oke, udah. Nah, kayak teman-teman ya, di sini tuh adalah file yang ada di src, yaitu file executable. Kita kalau misalnya ada file selain main gitu kan, ditambahin juga di sini, dimasukin juga. Oke. Lalu coba kita run ulang, kita compile ulang. Nah, terus kita bisa kita cek. Kita enter. Oke, muncul ya, sama seperti yang sebelumnya, polosan aja. Kita buat mainnya itu sama kayak yang CMake. Kita ambil aja dari GitHub.
Oke, setelah itu kita compile ulang. Nah, udah di compile ulang, kita run lagi. Dan nah, udah sama seperti yang si Mac tadi kan tampilannya. Jadi udah bisa setupnya, setup dasarnya udah bisa, udah bekerja, udah works. Oke, sama kayak si Mac tadi, ini kita bisa bikin seperti shortcut gitu atau task gitu. Jadi kita tidak perlu ngetik satu-satu gitu. Nah, untuk isinya saya ambil dari yang udah saya buat. Oke, itu sama kayak yang si Mac tadi. Nah, itu kita komen pertama tuh komen setup build-nya dulu, terus kemudian yang kedua itu adalah komen untuk compile, dan ini ada komen untuk menjalanin filenya. Oke, ini kita ganti dulu sesuai nama file executable kita. Oke, terus ini ada build. Nah, ini juga kita ganti ya. Nah, udah, terus kita bisa seperti yang tadi ctrlb. Nah, dia akan otomatis menjalanin compile. Nah, jadi akan otomatis tercompile gitu. Kita nggak perlu habis compile terus kita compile manual, terus kita cek lagi buat apakah udah works apa belum, udah tampil apa belum gitu. Jadi kita pakai task gitu. Nah, kelebihan menggunakan build mesin itu dia lebih terstruktur, jadi lebih enak aja gitu dilihatnya tuh. Jadi mainnya tuh lebih tertata gitu, atau executable-nya tuh lebih tertata gitu. Nah, selain dari itu lebih mudah juga. Pertama, Mason, menurut saya Mason lebih enak di sini karena dia nggak sebanyak seperti si Mac tadi. Kalau si Mac tuh kan seperti ini ya. Nah, si Mac listnya tuh banyak nih. Nah, itu kan kadang bikin bingung gitu. Sedangkan kalau yang Mason ini tuh lebih enak. Itu nama filenya apa, terus ini tuh bahasa yang digunakan, terus C dan C++, terus versi berapa, versi 1 gitu kan. Terus ini ada include, sini ada librariesnya, yang library yang dipakai gitu. Terus ini ada file yang ada di search gitu. Udah, terus tinggal di build aja, terus di compile gitu. Oke, cukup segitu setup OpenGL dari saya dengan 3 metode. Itu bebas, terserah teman-teman suka yang mana. Oke, semoga dapat membantu. Terima kasih semuanya.